Baiklah, Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kami dari kelompok yang beranggotakan Aulia Habibi Waskito, Hermelius, Rio Adiguno, Ismoyo Dani Saputro, Yanuardi Nur Ramadan, dan saya sendiri yaitu Ziki Hasan Adovani yang akan membahas tentang hasil analisa mengapa paslon Anies Sandi bisa memenangkan pilkada di tahun 2017. Baik, untuk yang pertama, uh, mari kita langsung ke Hermelius. Bentar. Ini udah terlanjur diedit, jadi ya salah ngomong pun nggak apa-apa. hmm, Santai. Baik, untuk yang pertama, silahkan Hermelius. terima kasih untuk kesempatannya dari saudara Ziki. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi yang dimiliki oleh Anies Sandi di dalam dia memenangkan pemilu DKI Jakarta. Di sini untuk visi Anies Sandi yaitu pada pada pemilihan di Jakarta sebagai kota yang maju, beradab dengan seluruh warga, merasakan keadilan dan kesejahteraan. Jadi untuk visinya mereka mengutamakan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat. Lalu untuk misi di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu untuk membangun Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan yang humanis serta megayomi serta ya mengayomi. Mohon maaf. Lalu penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan-bahan pokok. Membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, serta menyelesaikan masalah sosial. Itulah untuk misi milik Anies Sandi yang pertama. Lalu untuk yang kedua, yaitu pada lingkungan kota Jakarta, yang mana kita ketahui sebelumnya bahwa kotanya kan di bagian perencanaan mereka di sini memiliki misi di dalam perencanaannya nanti mereka akan melakukan secara berkelanjutan, yaitu seperti dengan memperhatikan dari daya dukung lingkungan dan sosial yang ada di Jakarta. Lalu yang ketiga yaitu membangun kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota. Baiklah, lanjut. Baik, terima kasih untuk Hermelius. Akan saya lanjutkan yang kedua yaitu Aulia Habibi Waskito. Silahkan. Oke, saya lanjutkan untuk presentasinya. Visi misi dari paslon Ahok dan Jarot. Visi misinya adalah menjadikan Jakarta sebagai etalase kota Indonesia yang modern, tertata rapi, manusiawi, dan fokus pada pembangunan manusia seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional. Di mana dari visi tersebut dia mempunyai program Jakarta Smart City, yaitu di mana Jakarta itu memakai teknologi-teknologi yang di era industri 4.0 yang lebih modern agar bisa lebih tertata rapi dan lebih maju lagi. Yang keduanya visi mewujudkan pemerintahan yang bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, dan melayani warganya. Menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar warga, yaitu jaminan kesehatan, jaminan pendidikan,
hunian yang layak, bahan pangan yang terjangkau, transportasi publik yang ekonomis, dan lapangan kerja serta usaha agar seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik serta indeks kebahagiaan kota Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di kota-kota di dunia. Menciptakan sumber manusia yang tangguh, lahir dan batin, kompeten, dan berdaya saing global dengan indeks pembangunan manusia yang serta dengan kota-kota maju di Indonesia dan dunia. Menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, keberlangsungan lingkungan, dan kehidupan sosial budaya warga. Membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur kelas dunia dengan warga berketuhanan, berbudaya, bergotong royong, berwawasan, toleran, partisipatif, dan inovatif. Saya berikan lagi kepada moderator Ziki. Baik, terima kasih untuk visi misi dari paslon Ahok Jarot. Untuk selanjutnya yaitu bisa langsung ke Wismoyo Dani Saputro, silahkan. Ya, baik. Saya lanjutkan. Di sini ada perbandingan suara pilkada Anies Sandi dan Ahok Jarot. Untuk pasangan Ahok mendapatkan 42,51 suara, sedangkan Anies Sandi mendapatkan 57,42 suara. Data dari CNN Indonesia. Untuk penyebab kekalahan paslon Ahok Jarot di Pilkada 2017 berdasarkan teori Homifili, Ahok berada dengan mayoritas penduduk Jakarta yang mana Ahok adalah orang yang berdarah Chinese dan dia yang memiliki track record kasus yaitu penistaan agama sebelum pilkada dilaksanakan. Ahok lebih kurang terjun ke massa di Jakarta dibandingkan Anies. Selain itu juga tidak memiliki simbol yang mudah diingat oleh masyarakat. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu dari Rio Adigono, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Mengapa paslon Anies Sandi bisa memenangkan Pilkada 2017? Alasannya nomor satu adalah strategi kampanye mirip dengan Jokowi saat menjadi gubernur Jakarta, yang mana dia memanfaatkan mayoritas seperti beribadah sholat Jumat bagi orang Islam sambil berkampanye. Kedua, Anies lebih berempati kepada penduduk Jakarta dengan cara melakukan belusuan ke daerah-daerah yang jarang diakses oleh pemerintah Jakarta. Yang ketiga, memiliki sebuah simbol yang diingat yaitu OKOC. Hal ini bisa menjadi strategi agar Anies Sandi mudah dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kampanye Anies Sandi selalu menggunakan peci yang mana peci tersebut melambangkan kepemimpinan yang berwibawa bagi umat Islam di Indonesia, mengingatkan mayoritas penduduk Jakarta adalah orang Islam. Baiklah, akan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya dari Rio Adigono. Untuk selanjutnya yaitu dibahas oleh Januardi. Silahkan. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ziki telah menyempatkan kesempatannya kepada saya di hari yang cerah ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori empati dan hemofili. Nah, di sini bisa kita lihat dan bisa kita cermati bahwasannya teori empati dan teori hemofili berpendapat bahwa komunikasi yang berempati
serta dibangun atas rasa kesamaan atau hemofili akan jauh lebih berpengaruh dan efektif. Ini ini dipraktikkan oleh Anis Sandi, di mana mereka membangun dengan komunikasi yang sangat bersinergi, dan bisa kita lihat di mana mereka lebih mengutamakan kepada humanity dan kepada kesetaraan antara orang per orang daripada mengutamakan bagaimana cara kerja mereka. Nah, ini sangat efektif sekali di mana masyarakat Indonesia, terutama di daerah istimewa, di daerah khusus ibu kota, Jakarta tentunya, itu mereka lebih memilih dan lebih melihat bagaimana sosok pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, bagaimana sosok pemimpin yang bisa secara humanity lebih mempunyai rasa kemanusiaan dan mempunyai empati yang lebih. Nah, kalau bisa misal dilihat dari track recordnya juga, Anis Sandi itu mereka menempatkan strategi ini untuk memenangkan di DKI Jakarta. Kita bisa melihat dari track record dari pemimpin sebelumnya, yaitu Jokowi dan Ahok yang kemudian dipimpin oleh Ahok. Nah, dan di kemudian hari Ahok memiliki track record yang mana beliau sebagai pemimpin yang cenderung arogan dan keras. Ya, memang itu sebuah hal yang bagus di mana kerja adalah hal yang utama. Tetapi di sisi lain, masyarakat tidak merasakan keamanan dan kenyamanan dengan cara memimpin yang seperti itu. Untuk itu, Anis Sandi, terutama Anis, sudah benar menempatkan beliau di mana beliau dekat dengan masyarakat dan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat secara lebih baik hati, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah proses empati dapat dilakukan pembicaraan dengan cara menyelami jalan pikiran target penerima informasi yang disampaikan. Nah, itu bisa kita lihat ya, bahwasannya kalau Anis Sandi itu mereka akan mereka di dalam kampanyenya dan di dalam janji-janji politiknya, mereka itu lebih ke arah bagaimana masyarakat itu bisa menerima, bukan bagaimana cara kita bekerja seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu, dan itulah yang diambil oleh Anis Sandi. Dan swing voter atau pemilih yang masih bingung ya, itu mereka yang kebanyakan itu mengharapkan pemimpin yang mempunyai humanity yang bagus ditambah dengan cara kerja yang bagus. Nah, ini poin-poin utamanya adalah di mana rasa empati atau kedekatannya itu juga dan kemanusiaannya juga. Terus sedangkan hemofili dilakukan misalnya dengan melakukan pemberian informasi kepada masyarakat yang memiliki kesamaan usia, ras, agama, ideologi, pandangan politik, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan juga ada beberapa kasus yang membuat hemofili ini menjadi sangat mencuat, di mana kita bisa melihat bahwasannya sepertinya kemenangan Anis Sandi ini dan kekalahan Ahok Jarot ini dikarenakan hemofili ini, tapi sebenarnya bukan ya. Sebenarnya itu adalah dari empati itu sendiri. Cuma kenapa kok banyak yang menganggap bahwa ini disebabkan oleh faktor teori hemofili ini, karena memang terdapat salah satu kasus yang itu menghebohkan tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mungkin ya beberapa swing voter bisa berpindah. Kalau misalkan ada kesamaan, misalkan agama, kesamaan ras, ataupun ideologi, pandangan politik. Nah, biasanya kan kalau misalkan banyak nih ya pemilih-pemilih nih, itu apalagi yang golongan muda, itu yang memang mereka juga masih belum berpengalaman untuk memilih dan bagaimana merasakan dipimpin oleh seseorang di dalam kehidupan, yaitu bagaimana caranya mendapatkan misalkan pekerjaan, bagaimana caranya mendapatkan sebuah
penghasilan dari yang dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dari pemerintah itu sendiri. Nah, itu mereka akan cenderung lebih memilih daripada apa yang mereka samai dengan pemimpin yang akan dipilih oleh mereka itu. Nah, di sini juga kebetulan waktu itu Ahok itu berkampanye dengan cara yang mungkin sedikit agak menyinggung sebagian masyarakat ya. Nah, dan itu memberikan dampak yang sangat luar biasa di mana beliau sebagai calon pemimpin itu dikritik habis-habisan dan mendapatkan polemik yang bahkan besarnya sampai seluruh Indonesia, nggak cuma di DKI Jakarta saja. Nah, itu juga menjadikan hal yang sangat krusial bagi mereka Ahok dan Jarot, di mana hal itu memang bukan menjadi titik balik, tapi awal keruntuhan dari dinastinya politik mereka, ya walaupun tidak terpaut jauh, tetapi itu sangat berpengaruh juga. Nah, di sini yang terlihat memang seperti itu. Tetapi yang sangat berpengaruh adalah bagaimana cara menyampaikan pesan daripada kampanye Anies Sandi maupun Ahok Jarot. Terutama ketika mereka berdebat di dalam waktu itu berdebat di televisi swasta yang mana Anies Sandi dan Ahok Jarot itu secara beberapa kali mengalami serangan-serangan yang mana itu lebih sering dilontarkan ke arah bagaimana kinerja kalau dari Ahok Jarot dan bagaimana cara menghadapi masyarakat kalau dari Anies Sandi, dan masyarakat Jakarta saat itu membutuhkan pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya. Itulah kenapa salah satu bentuk kok Anies bisa mengungguli 7-8% sih. Nah, lalu yang kemudian komunikasi politik akan sukses bila pelaku menyamakan kedudukan atau derajat dengan targetnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di mana mereka berkampanye itu bisa ini atau enggak sih, bisa menyamakan kedudukan dengan para calon pemilihnya atau enggak sih. Nah, yang dilakukan oleh Ahok Jarot itu sedikit agak terlambat ya. Bukan terlambat dalam artian gimana, tapi mereka itu waktu itu adalah petahana. Nah, di mana petahana ini memiliki aset-aset ataupun alat-alat yang bisa digunakan, termasuk salah satunya perangkat-perangkat perangkat dari negara yang bisa mereka gunakan ya, walaupun itu memang sudah menjadi rahasia umum. Tapi di sini banyak sekali kritikan dan banyak sekali lontaran yang dihadapkan kepada mereka, di mana mereka ini dianggap sebagai seorang ini loh pemimpin, ini loh orang yang berkuasa. Nah, padahal masyarakat itu tidak suka melihat seperti itu. Masyarakat kebanyakan, ini loh pemimpinku itu bisa bekerja. Itu seperti yang dilakukan oleh Jokowi waktu dia maju dalam periode pertama presiden, ataupun ketika beliau maju ke dalam pemilihan gubernur Jakarta itu. Yang dilakukan Jokowi sama seperti yang dilakukan oleh yang sekarang dilakukan oleh Anies Sandi saat itu ketika kampanye, yaitu bersama-sama dengan masyarakat bagaimana sih caranya untuk mengayomi masyarakat dan menjadi pedoman kepada masyarakat. Nah, itu karena, dan balik lagi ya ke dalam poin kedua tadi di di teori Mufili itu, di mana ada kesamaan, di mana kebanyakan dari pemilih yang memilih Jokowi ya waktu itu ya, itu kan mereka ya para buruh, para tani, orang-orang pedagang, yang para pedagang, para mereka yang ibaratkan ini loh nasibku tuh sama dengan pemimpin ini ya, kayak gitu. Nah,
waktu itu yang dilakukan oleh Jokowi itu sangat berpengaruh sekali. Nah, sekarang dilakukan oleh Anies Sandi, di mana beliau juga datang ke pasar-pasar, datang kemana-mana itu bukan hanya untuk misalkan mensurvei atau apa, tetapi juga mendengarkan keluhan dari masyarakat, mendengarkan bagaimana apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat itu dan butuh apa sih penyelesaiannya seperti itu. Walaupun Ahok Jarot juga menyampaikan seperti itu, tetapi masyarakat sudah menganggap, oh kedudukannya beda, kedudukannya mereka ini petahana, kedudukannya mereka ini orang yang berkuasa, dan ya ini adalah job mereka, seperti itu. Kenapa kok masyarakat, apalagi kalangan-kalangan bawah lebih cenderung kepada pemimpin yang baru, bukannya pemimpin yang petahana. Kita bisa lihat di kala 2019 kemarin pemilihan presiden juga kebanyakan dari mereka pemilih yang ada di pasar-pasar, ada di rakyat kecil, itu mereka menginginkan seorang pemimpin yang baru, bukan pemimpin yang lama, karena terjebak dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin petahana, seperti itu. Nah, lalu pelaku komunikasi politik juga berusaha untuk memberikan kesan yang lebih mendalam kepada khalayak. Nah, di sini mereka berdua memang sama-sama memberikan kesan politik yang baik, memberikan pesan politik yang bisa diterima kepada masyarakat. Nah, di sini bukan kesalahan, tetapi sedikit saja itu adalah mungkin entah disebabkan oleh black campaign atau disebabkan oleh misalkan suatu persaingan yang mana pasti sangat terjadi, yang sangat terjadi di dalam perpolitikan. Itu pasti terdapat hal seperti itu, di mana tiba-tiba saja ada blow up bahwasannya Ahok mengatakan seperti itu dan menyebabkan khalayak itu menjadi memberikan kesan yang kurang baik kepada pasangan paslon Ahok dan Jarot. Nah, mungkin itulah beberapa gambaran teori empati dan hemofili yang terjadi di dalam pemilihan gubernur DKI tahun yang periode kemarin ya. Nah, terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Ziki Hasan Adovani. Terima kasih waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.